tadi berapa? 14 Bu ya? Iya. Baik. 2, 3 sudah 14 ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi 2 tahun itu 24 bulan sama 30 tahun ditambah 6 bulan jadi 30 bulan. Jadi menyusui perintah 2 tahun 24 bulan, kemudian ngandungnya 6 bulan Bu ya. Jadi 6 bulan itu minimal Bu ya, minimal orang hamil itu 6 bulan. Jadi normal Bu ya. Minimal orang ngandung 6 bulan jadi normal Bu ya. Karena 4 bulan itu sudah lengkap Bu ya, segala takdirnya, segala ajalnya, segala rezekinya udah baik dan buruknya sudah ditulis pada 4 bulan dikandung, 4 bulan dikandung gitu Bu ya. Dalam kandungan 4 bulan gitu Bu ya. Jadi jangan suka suuzon kalau ada orang baru nikah 6 bulan kemudian melahirkan Bu ya, jangan suuzon. Kenapa? Ya memang ada ayatnya Bu ya. Kan ada yang ngadu ya, istriku baru nikah 6 bulan kok udah melahirkan. Nah kemudian ngambil dari ayat ini Bu ya, dalilnya ngambil dari ayat ini, yaitu 2 tahun 24 bulan menyusui, 6 bulan mengandung. Jadi 30 Bu, 30 bulan. Kenapa? Karena ayatnya mengandung, menyusui dan mengandung itu 30 bulan. Paham Bu ya? Nah kemudian kenapa disuruh berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu? Karena Bu ya, kalau bapak udah jelas Bu ya, yaitu untuk bapak mencari nafkah. Kalau ibunya udah jelas yaitu mengandung, makin lemah makin lemah Bu ya. Paham Bu ya? Nah kemudian ini langsung Bu ya, hanya kepada kulah tempat kembali. Nah jadi nanti kembalinya semuanya kepada Allah. Kembali di sini apa Bu? Meninggal Bu ya. Nah, tempat kembali semua kepada Allah. Paham Bu ya di sini ya? Baik, ayat 15-nya. Baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahasa ini man anaba ilai itu langsung masuk ke iya Bu ya, jangan ilai, nggak boleh Bu ya, langsung masuk ke iya, ilai ya, jangan ilai, jangan ditunda dulu lahnya Bu ya, ilai langsung ya. Karena kadang-kadang suka ada Bu ya ilai, jadi lahnya tuh suka agak ditunda sedikit Bu ya, langsung masuk ke ya ilai gitu ya, gitu Bu ya. Kalau berhenti ya Bu ya. Iya kalau berhenti, ini kan ada wakaf juga kan, ada wakaf juga itu ya. Kalau diterusin berarti dimasukkan dulu ya Bu ya. Kalau diterusin dimasukkan dulu kan ilai gitu ya. Iya tetap ada sidah, ada sidah termasuk. Iya dimasukkan dulu kan. Ilai ya summa ya. Tetap harus ada gunanya Bu ya, ilai ya summa gitu ya. Tapi kalau mati ilai langsung ke maksud dia ya, jangan ilai gitu, jangan Bu ya gitu. Baik. Dan apabila keduanya memaksamu supaya menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada bagimu, yaitu tentang ilmu ya Bu. Nah jadi kalau umpamanya orang tuanya beda agama Bu ya, kemudian memaksa untuk ngikutin agama ibunya, tidak boleh Bu ya. Maka janganlah engkau patuhi Bu ya merekanya itu orang tuanya yang mengajak kepada agama orang tuanya ya, dan pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Jadi Ibu kalau umpamanya orang tuanya musyrik Bu ya, anaknya beriman, itu tetap harus pergauli dengan baik Bu ya, walaupun musrik. Ini lagi seragaman hitam kemarin coksu ya. lagi janjian apa ya, saya lihat kok ya. Jadi begini. Iya baru ngeliat ibu-ibu. Ada begitu Bu ya, walaupun orang tuanya musyrik Bu ya, kita muslim, kita beriman, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama hidup Bu ya, selama masih hidup. Nah tapi kalau sudah meninggal orang tuanya tidak boleh juga mendoakan ya, tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik ya. Nabi ditegur
tidak patut Bu ya seorang nabi yaitu mendoakan orang yang musyrik gitu ya, paham Bu ya. Nah, tidak patut ya, kenapa? Nah kan nabi kan izin kepada Allah Bu ya, ingin mendoakan. bukan mendoakan, Ziarah. mau menalkinkan ya ziarah. Ingin ziarah ke ibunya gitu ya. Nah, silahkan Bu ya. Jadi kalau ziarah aja diperbolehkan, tapi tidak boleh mendoakan gitu Bu ya. Kata-kata orang gitu ya. Nah, jadi silahkan hanya untuk berziarah Bu ya, tapi tidak boleh mendoakan ya. Jadi kata Allah tidak pantas seorang nabi mendoakan orang musyrik gitu ya. Itu kan emang musyriknya benar-benar musyrik yang orang nggak sholat itu ya Bu? Bukan musyrik penyembah patung Bu ya, penyembah berhala. Maksudnya kan nggak ada sholat itu ya, nggak ada sholat menyembah Allah gitu. Enggak, dia belum masuk Islam Bu ya. Kalau sekarang kan orang Islam banyak musyrik Bu ya. Nah, kalau itu emang musyrik, benar musyrik, memang belum masuk Islam Bu ya. Nah, musyrik Bu ya. Nah, jadi kalau sekarang orang Islam musyrik emang banyak ya. Biarin aku Islam tapi perbuatan musyriknya banyak Bu ya. Kalau ibunya Nabi emang belum masuk Islam ya, begitu. Tapi kok pakaiannya itu ya? Siapa? Di itu TV film-film ya, pakaiannya pakaian muslim ya. Siapa? Si Akanah itu. Ibu, kalau pakaian tuh kultur sayang. Kultur ya. Pakaian tuh kultur sayang. Bebas. Ya, bukan bebas ya. Pakaian itu kultur. Ya, ini saya tuh nanti pengen menyampaikan tentang masuknya Islam ke Indonesia Bu ya. Nanti termasuk kulturnya Bu ya. Pakaian itu kultur Bu ya. Jadi bukan masalah agama Bu ya. Kulturnya Arab memang begitu. Gitu ya. Walaupun kayak iya, jadi bukan karena dia musyrik kok pakaiannya kayak gitu, bukan. Kultur itu ya. Walaupun bukan Islam ya Bu. Iya. Sama. Nah, emang sekarang di Arab banyak orang musyrik nggak? Banyak orang Kristen nggak? Banyak orang Yahudi nggak di Arab? Banyak. Pakaiannya begitu karena kultur Arab begitu. Tapi Bu ya, jangan mengatakan umat Islam perempuannya tidak wajib pakai jilbab karena itu kultur. Kalau udah di Islam Bu ya, pakai jilbab, pakaian tertutup itu udah perintah Allah, udah wajib gitu Bu ya. Jadi kan ada seorang ulama mengatakan itu kan kultur Arab gitu kan. Kalau udah Islam Bu ya, iya emang yang dikatakan Mama Dita tadi ya, kalau di film-film itu pakaiannya rapi gitu ya, pakaiannya pakai jilbab. Ya emang itu kultur Arab Bu ya. Tapi kalau ada umpama yang orang yang mengatakan itu kan kultur Arab, perempuan nggak wajib pakai jilbab, itu keliru juga Bu ya. Kenapa? Karena ada perintah ya, kalau nggak salah di Azab 59 kalau nggak salah Bu ya. Nah itu karena perintah Bu ya, dan mengatakan itu kan kultur Arab, jadi itu mah kalau di sini mah nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Tidak Bu ya, kalau udah di Islam tuh wajib untuk pakai jilbab gitu ya. Nah, tapi kalau Siti Aminah pakai itu emang kulturnya. Nah sekarang gini, kalau umpamanya Mama Dita tanya gitu, nah sekarang musuh-musuh Nabi emang nggak pada pakai imamah, nggak pakai gamis. Kan musuh-musuh Nabi juga nggak pakai imamah, pakai gamis. Nah kok itu kok? Ya iya, ya Abu Jahal aku kan pakaiannya pakai imamah, pakai gamis. Itu karena kulturnya begitu. Nah sekarang kalau umpamanya ada orang berpakaian kayak begitu, bukan sunnah Nabi Bu ya. Kenapa? Ya memang kulturnya di Arab seperti itu. Biarin Abu Jahal, Abu Lahab juga pakaiannya seperti itu. Bukan kok itu pakaiannya kayak Nabi. Ya emang kulturnya. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Jadi kalau masalah kultur Bu ya. Perintah pakai jilbab, menutup aurat kan wajib ya. Wah, udah di Islam itu udah wajib gitu Bu ya, gitu. Saya pengen nyampein tentang masuknya Islam ke Indonesia juga, itu nanti ada kulturnya Bu ya. Nah, cuman yang nggak tahu kapan nyampeinnya. Paham Bu ya? Tadi sampai mana saya? Nah jadi Ibu, Rasulullah izin kepada Allah yaitu mau menziarahi makam ibunya.
kata Allah dipersilahkan tapi tidak boleh mendoakan. Kenapa? Tidak patut seorang nabi yaitu mendoakan orang musyrik. Paham Bu ya? Nah, bapaknya juga begitu Bu ya, sama Bu ya. Nah, bapaknya juga sama gitu. Paham Bu ya? Jadi itu makan musyrik total. iya, sampai waktu pertama-tama sampai ada yang marah Bu ya. Sampai sekarang juga banyak Bu yang marah, nggak mengakui kalau orang tua Nabi di neraka itu. Banyak yang marah, ustaz-ustaz banyak yang marah. Di sini juga tempat ada yang marah Bu ya. Kata saya kan ini kan saya kan menghadapi hadisnya kan, menghadapi hadisnya Bu ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, orang tuaku ada di mana? Kata Rasulullah, ada orang tuaku ada di neraka kan gitu ya. Nah kemudian dengan sedih kan anaknya, begitu sedih. Kalau kata kita mah udah ngerasa sedih terus pergilah gitu ya. Nah kemudian dipanggil sama Nabi, nyamperin lagi. Orang tuaku juga ada di neraka untuk menghibur anaknya kan. Jadi bukan orang tua dia aja yang masuk neraka. Aku juga, orang tua aku sebagai nabi, orang tua aku ada di neraka. Itu hadis loh Bu ya. Kenapa harus pada ditentang? Lalu saya pikir ini, mereka yang pada nentang tuh apa nolak hadis, apa nggak baca hadis gitu aja. Kalau saya kan menyampaikan emang jelas-jelas baca hadisnya kan. Jelas baca hadisnya. Jadi begitu ya. Nah, jadi orang tua Nabi itu dua-duanya ada di neraka. Ya memang hadisnya ada, paham? Kan tadi kan ibunya juga nggak boleh didoain, kenapa? Karena musik. Kan nggak pantas kata Allah itu seorang Nabi mendoakan orang musik. Paham Bu ya? Tapi kalau umpamanya ibu ngomong sama orang yang tidak suka, ibu udah nggak usah ladenin ya, nggak usah ladenin, udah aja masing-masing punya keyakinan. Nah, kita keyakinan begini karena kita belajar ada di hadisnya, paham ibu ya? Nah, tentang tempo hari kan ada orang entah haji entah umroh gitu ya, pada ziarah ke makam Siti Aminah gitu ya, terus di situ pada doain, pada baca-baca. Saya nulis di komentar Bu, saya nulis di komentar Bu ya. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir, Nabi itu izin kepada Allah untuk menziarahi ibunya, tapi dipersilahkan untuk ziarah, tapi dilarang untuk mendoakan gitu. Saya nulis di komentar gitu Bu ya. Nah kenapa anda kok pada nggak ya, kalau orang yang udah pada bawa rombongan jadi bawa itu kan berarti kan mereka kan udah kan udah ustad kan. Nah kalau nggak ustad kan mungkin nggak bisa juga bawa rombongan umroh gitu ya. Nah kan mungkin yang bawa juga kan ustad juga. Nah kenapa kok apa dia nggak mengakui hadis, apa dia belum baca hadisnya gitu ya? Udah jelas-jelas Bu ya. Nah, jadi mereka pada berdoa di situ. Anaknya aja seorang nabi tidak boleh mendoakan ibunya. Lah kok mereka pada mendoakan? Jadi gimana tuh? Itu di mana Bu? Waktu umroh kan di situ enggak ya? Enggak. Kan cuma lewat doang. Kan di pertengahan Mekah sama Iya. Madinah. Gitu Bu ya. Tapi ibu kalau umpamanya ngomong-ngomong kayak gini, ibu nggak usah nimbrung Bu ya, nggak usah nimbrung, nggak usah. Yang penting kita udah tahu kalau kedua orang tua Nabi itu ada di neraka. Kok tega banget? Kan yang nanya juga mama itu, mama Endang ya, nanya orang, kok bisa sih Bu orang tua Nabi di neraka gitu kan? Kan orang tua Nabi. Lah sekarang emang orang tua Nabi doang yang di neraka? Orang Bapak Ibrahim juga di neraka, orang istrinya para nabi, Nabi Lut, Nabi di neraka, anaknya juga Nabi Nuh di neraka. Kenapa harus yang dipermasalahan? Kenapa harus orang tua Nabi aja gitu? Emang nggak mempelajari? Kalau musyrik ya Ya iya, emang nggak mempelajari nabi-nabi terdahulu juga keluarganya banyak masuk neraka. Kenapa kalau orang tua Nabi dibilang masuk neraka, kenapa pada marah? Ustaz-ustaz juga pada marah. Ini kali dikira bisa-bisaan aja gitu. Ya enggak lah, orang ada hadisnya, nggak mungkin orang pinter bisa-bisaan, nggak mungkin lah. Iya nggak mungkin kan? Nah gitu Bu ya. Nah, jadi kalau umpamanya lagi ada ngomong-ngomong begitu nggak usah nimbrung Bu ya, nggak usah nimbrung. Mereka mungkin nggak belajar, kita kan belajar kan.
kita kan menghadapi kitabnya, menghadapi hadisnya kan. Iya. Ya paham Bu ya. Jadi gitu Bu ya. Tadi kok larinya ke situ, pertanyaan Mama Dita ya. Mama Dita. Ya gitu Mama Dita ya, itu kultur Bu ya. Baik ya. Jadi nanti kita semuanya kembali kepada Allah. Nah di sini mengatakan kembali kepada Allah itu untuk apa Bu? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Bu ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Dari detik ke detik, dari detik ke detik itu ada hisabnya Bu ya. Emang kita ngomong begini nggak ada hisabnya? Ya ada hisabnya. Emang Ibu duduk di situ nggak ada hisabnya? Ya ada semuanya. Paham Bu ya? Nah, jadi kita tuh hidup tuh harus hati-hati. Kenapa? Ya karena tidak ada yang luput ya, sedetik pun tidak ada yang luput dari apa Bu? Dari nanti hisab Bu ya. Tidak ada yang luput dari hisab walaupun hanya sedetik gitu ya. Nah, kita belajar memperbaiki diri lah Bu ya. Mun cek bahasa orang mah ngabendahkeun awak sorangan gitu. Gitu. Ya tadi saya bilang memperbaiki ya, memperbaiki diri. Jangan sampai kita Bu ya sengaja maupun tidak sengaja Bu ya dengan berbuat dosa, berbuat kesalahan Bu ya. Kadang-kadang menurut kita benar gitu ya. Kadang-kadang kan menurut agama kan salah gitu ya gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi Bu ya. Makanya dikatakan sama Allah juga, kalau tidak ada manfaatnya lebih baik diam daripada ngomong yang nggak ada manfaatnya. Allah tidak suka orang yang bicara tidak ada manfaatnya. Diam itu emas Bu ya. Kenapa? Nggak banyak salahnya Ibu ya. Coba kalau ngobrol kesana kesini ujung-ujungnya kemana? Lagi kalau ngobrol mah lupa waktu Bu ya. Iya. Lupa waktu, kalau ngobrol lupa waktu. Jadi seperti itu. Ayat berapa itu? Ayat 14 Bu ya. 15. Sekarang 15 ya. Enggak, itu tadi ayat 15 Bu. Yang Oh iya. Iya baik. Sekarang 16 Bu. iya, ayat 15 maka sama. Tapi belum selesai Bu ya. Belum selesai Bu ya. Jadi Ibu, jadi Ibu, kalau walaupun orang tuanya musyrik ya, kita beriman, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya Bu ya. Selama dia tidak mengajak musyrik gitu ya, tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya gitu ya. Selama masih hidup ya. Kalau udah mati tidak boleh mendoakan gitu ya. Baik. Maka jangan engkau patuhi mereka Bu ya, dan pergaulilah mereka dengan baik di dunia Bu ya. Jangan patuhi apabila mereka mengajak kepada kemusyrikan. Nah, jadi ada ceritanya begini Bu ya. Seorang anak udah muslim Bu ya. Nah, orang tuanya masih kafir, masih musyrik Bu ya. Masih musyrik. Nah, si kata ibunya ini, kalau kamu tidak mau pindah lagi ke agama ibunya, sama dengan ibunya, ibu tidak akan makan bertahun-tahun gitu ya. Nah gitu. Terus dibujuk ya tetap gitu ya. Terus mereka bilang, walaupun si anaknya ini walaupun punya nyawa berapa, 10 atau berapa, pokoknya walaupun punya nyawa banyak Bu ya, satu-satu mati, tetap aku tidak akan tidak akan masuk lagi kepada kemusyrikan gitu Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi terjadi dikerjakan sama ibunya sampai 3 hari itu, anak ibunya sampai lemas itu tidak makan. Kenapa? Karena ngajak anaknya kembali kepada kemusyrikan. Anaknya tidak mau gitu ya, sampai mengancam aku tidak akan makan gitu berapa tahun gitu ya, tidak akan makan. Nah, kata anaknya, walaupun ibu punya nyawa, katakan punya nyawa 10 Bu ya, mati satu, aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Itu Bu ya. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu sama sama ancaman Bu ya. Itu kan ancaman kan? Itu kan ancaman. Jangan sampai tertipu sama ancaman. Bodoh ya kalau tertipu itu. Iya. Jadi sampai mengatakan walaupun banyak nyawa hilang satu tidak akan kembali kepada agama, kepada kemusyrikan gitu ya. Kan nggak bisa ditebus dengan emas gunung ya Bu ya. Nggak bisa Bu ya, walaupun punya emas
sebesar bumi ya. Saya baca apa itu hadis, apa itu ayat Bu ya. Walaupun ditebus dengan emas sebesar bumi, tidak akan bisa ketebus, tetap musyrik ya masuk neraka. Paham Bu ya? Makanya anak tadi kekeh Bu ya. Kenapa? Karena memang awalnya Bu ya, ayatnya kalau orang jadi disuruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun itu musyrik, tapi kalau mengajak kepada kemusyrikan jangan mau, gitu kan? Gitu. Baik. Ini Bu ya. Setiap anak Bu ya diwajibkan berbuat baik dan patuh kepada kedua ibu bapaknya, kecuali dalam hal mereka yaitu memaksakan anaknya, yaitu berpaling dari agama Islam ya. Dalam hal tersebut anak tidak boleh mematuhinya, tetapi tetap berbuat baik kepada mereka, gitu Bu ya. Jadi selama hidup Bu ya, kalau udah mati tidak boleh mendoakan. Jelas Ibu ya? Masih ada waktu nggak? Mau tanya jawab aja Bu ya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada akan mau tanya jawab ya. Tutup apa mau nambah lagi? Nambah aja Bu. Enggak ada pertanyaan nggak sih? Enggak, yang saya ngurusin yang kemarin ya Bu ya. Kalau enggak tutup dulu. Ya. Apalagi udah sholat merembet semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah sholat merembet Bu. Silakan. Saya kemarin